Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita berikan yang terbaik. Hati kita, hati yang menyembah Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Oh, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah aku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi ini kita akan membahas tentang lebih dari pemenang. Nah, kita semua pasti ingin jadi pemenang dalam hidup ini. Bahkan Tuhan ingin kita jadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus menebus kita supaya kita jadi lebih dari pemenang, saudara-saudara. Nah, seperti apa lebih dari pemenang itu dan kita menang atas apa? Bagaimana kita bisa jadi lebih dari pemenang? Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, kita mulai dari Roma 8 ayat 37 di sini mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, lebih dari pemenang dalam bahasa Yunani di ayat ini menggunakan kata hupernikao, artinya dijaga untuk tetap menang dengan tingkatan yang semakin besar. Jadi orang disebut lebih dari pemenang itu kalau dia selalu menang mengatasi segala tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan itu akan menjadi semakin berat, tapi dia selalu berhasil mengatasinya sampai dia meraih kemenangan mutlak. Itu artinya lebih dari pemenang. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini, saudara, ya kan? Yang pertama, kita menghadapi godaan dosa. Ya, iblis itu tidak rela kita masuk surga. Dia selalu ingin menarik kita kembali supaya kita jatuh dalam dosa dan kita dibelenggu oleh dosa lagi, menjadi hamba dosa lagi, saudara. Dia selalu menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Jadi jangan sampai kita lengah ya saudara ya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kita hadapi adalah kesusahan hidup. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kita harus bekerja, bersusah payah untuk mencari rezeki selama seumur hidup kita, saudara-saudara. Jadi kita bisa baca di Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Nah, kita mengalami berbagai masalah dalam hidup ini. Nah, kita mau menang atas itu semua, saudara. Nah, bagaimana caranya kita jadi lebih dari pemenang? Caranya adalah dengan menerima dan menjalani karya penebusan Tuhan Yesus seutuhnya bagi kita. Nah, manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Maka kita harus menjalani penebusan seutuhnya atas roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara-saudara. Nah, karya penebusan Tuhan Yesus itu tidak berakhir waktu dia naik ke surga, tidak, saudara. Nah, karya penebusan Tuhan Yesus Kristus itu dimulai waktu dia disalib dan berakhir waktu dia datang lagi ke dunia nanti, saudara. Jadi prosesnya panjang ya, saudara. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penebusan roh, yaitu lahir baru, saudara. Roma 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita mengalami penebusan roh dari karya salib Tuhan Yesus Kristus yang akan kita rayakan pada saat Paskah minggu depan ya saudara. Ya, pada saat kita menerima karya penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus, penebusan roh ini, maka dosa hilang kuasanya atas kita. Dan gantinya adalah Roh Kudus yang berkuasa atas kita. Ya saudara, sehingga kita punya kuasa untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita baca ayatnya di Roma 8 ayat 5 dan 13. Di sini dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati rohani ya saudara. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, ketika lahir baru, Roh Kudus memberikan kehidupan rohani dan menguasai pikiran kita supaya pikiran ini tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kan segala tindakan kita ini dimulai dari pikiran, saudara-saudara ya. Nah, kemenangan pertama kita adalah kita menang atas belenggu dosa oleh karya salib Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah penebusan jiwa, yaitu pembaharuan dan penyempurnaan selama kita hidup, saudara-saudara. Nah, setelah roh kita ditebus, selanjutnya jiwa kita ditebus melalui pembaharuan manusia batiniah. Manusia batiniah adalah manusia baru yang lahir oleh penebusan roh, yang kita sebut lahir baru itu, saudara-saudara. Nah, jiwa kita dibaharui sehari ke sehari, kata Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 16. Dibaharui dengan apa? Ya pastinya dengan firman Allah, saudara-saudara. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pola pikir kita harus senantiasa dibaharui oleh firman Allah, supaya kita mengerti akan kehendak Allah. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah,
maka kita tidak bisa hidup dalam kekudusan, saudara. Nah, setelah pola pikir kita ini dibaharui oleh firman Allah, maka Allah Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran itu. Kita hidup oleh Roh, istilahnya begitu. Kita hidup oleh Roh, maksudnya kita melakukan firman dalam hidup kita, saudara. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, dalam penebusan jiwa ini, Roh Kudus akan menolong kita supaya kita tetap menang mengatasi berbagai tantangan hidup. Nah, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, saudara. Itu adalah penebusan jiwa yang kita jalani selama seumur hidup supaya kita menang atas berbagai tantangan hidup ini, sehingga kita disempurnakan, saudara-saudara ya. Dan yang ketiga adalah penebusan tubuh, yaitu pemulihan-kemuliaan Allah pada manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus datang kembali nanti, tubuh kita akan diubah ke dalam tubuh kemuliaan, saudara-saudara, tubuh yang sempurna. Roma 8 ayat 11 mengatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh kita sudah ditebus, maka Roh Kudus diam di dalam kita, menolong kita selama penebusan jiwa supaya kita menang atas berbagai tantangan hidup, menang atas tantangan dosa, godaan dosa, tantangan hidup. Dan kemudian roh yang di dalam kita itu juga akan melakukan penebusan tubuh, sehingga tubuh kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi orang-orang yang sudah mati, orang-orang anak-anak Tuhan yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan kembali dalam tubuh kemuliaan, sedangkan kita yang masih hidup juga akan diubahkan dalam sekejap dalam tubuh kemuliaan ketika kita menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, saudara. Nah, inilah kemenangan mutlak kita karena kita sudah dipulihkan, kemuliaan Tuhan dipulihkan seutuhnya. Jadi keadaan kita sama seperti Adam waktu Adam belum jatuh dalam dosa. Inilah kemenangan mutlak kita, saudara-saudara. Iblis sudah tidak bisa menggoda kita lagi. Kita sudah menang bersama Yesus dan kita akan menerima mahkota kehidupan dalam kerajaan surga. Ya, jadi saudara, bentar lagi kita akan memperingati merayakan Paskah. Mari kita ingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami penebusan roh, tapi tidak berhenti di situ. Kita mau menjalani penebusan jiwa selama hidup kita di dunia. Kita menjalani pembaharuan dan penyempurnaan, dan puncaknya waktu Tuhan Yesus datang kembali, kita akan mengalami penebusan roh, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ya, kita mau lebih dari pemenang karena kita sudah menang atas segalanya itu. Mari kita semangat hidup dalam kebenaran, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mari Tuhan Allah Roh Kudus pimpin kami, Tuhan. Engkau sudah menolong kami, menebus kami sehingga kami menang atas belenggu dosa melalui karya salib-Mu ya Tuhan, dan kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau menjalani penebusan jiwa supaya kami bisa disempurnakan, Tuhan, dan pada saatnya nanti Engkau datang kembali, kami akan mengalami penebusan tubuh dan kami menang bersama Engkau. Kami menjadi lebih dari pemenang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang memimpin kami setiap hari. Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu, Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya.